produk pangan berbasis cassava yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pendanaan Riset Inovatif Produktif atau RISPRO adalah program pendanaan riset baik kompetitif maupun inisiatif dari LPDP yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk atau teknologi atau implementasi kebijakan atau tata kelola atau publikasi. Kompetitif yang dimaksud ialah pendanaan RISPRO yang ditentukan oleh LPDP melalui jalur invitasi atau mandatori atau kolaborasi internasional. RISPRO yang didanai oleh LPDP ini merupakan satu bentuk penelitian inovasi yang produktif, di mana IPB saat itu mendapatkan undangan dari LPDP. Prosesnya kita mulai sejak tahun 2020 akhir. Di sana kemudian kita mencoba untuk melihat dan menentukan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang saat ini masih ada. Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu dari 11 universitas di Indonesia yang berhasil memperoleh program RISPRO Invitasi tahun 2020 sampai dengan 2023. Penelitian RISPRO IPB berjudul Pangan Sehat Berbasis Cassava yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan diharapkan menghasilkan produk inovatif berbasis cassava, utamanya pangan yang memberikan dampak bagi kesehatan, produktivitas, dan ekonomi. Cassava atau ubi kayu merupakan salah satu sumber karbohidrat yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai alternatif makanan pokok. Yang pertama, cassava itu relatif mudah ditanam. Kemudian yang kedua, dari produk turunannya itu sangat banyak ya. Kemudian yang ketiga, ada banyak sekali pilihan-pilihan varietas dan ini masih menjadi tantangan untuk komoditas sumber umbi-umbian yang lain. Kemudian satu hal yang sebetulnya tidak terlalu menonjol, tetapi sangat penting, cassava itu dari daunnya, kemudian dari batangnya, dan juga dari byproduct-nya, itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Dan yang sekarang itu sangat menonjol dibandingkan dengan komoditas lain, cassava ini memungkinkan untuk dikembangkan secara sirkular ekonomi. Nah, singkong ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi kalau kita lihat dari berbagai peruntukan seluruh bagian dari cassava, mulai dari batangnya, mulai dari daunnya, dan umbinya itu sendiri. Nah, oleh karenanya kita kemudian melakukan satu eksplorasi. Pertama, kita lihat dari penelitian-penelitian yang memang sudah dilakukan oleh teman-teman dari IPB dari berbagai fakultas yang bahan bakunya atau basisnya adalah cassava. Ketersediaan pangan sehat sangat strategis, diantaranya dengan memanfaatkan sumber pangan lokal. Dengan demikian, penelitian ini dalam jangka panjang mampu meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. Penelitian RISPRO IPB dinahkodai oleh Profesor Dr. Insinyur Ernunung Nuryartono MSI yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB serta 11 dosen IPB lainnya dengan 4 diantaranya bergelar profesor. Adapun penanggung jawab penelitian ini adalah Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Inovasi dan Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Profesor Dr. Insinyur Erika Budiarti Lakoni MS. Profesor Nunung menjelaskan ada 3 work package atau WP yang dibagi dalam kelembagaan RISPRO. WP1 berfokus kepada teknologi budidaya prima yang dikoordinatori oleh Profesor Dr. Edi Santosa, SP, MSI. WP2 berfokus kepada teknologi pangan sehat yang dikoordinatori oleh Profesor Dr. Insinyur Slamet Budijanto, MAGR. Dan WP3
berfokus kepada komersialisasi produk Cassava yang dikoordinatori oleh Dr. Insinyur Burhanuddin MM. Teknologi IPB Prima Cassava bertujuan untuk menyediakan teknologi budidaya presisi Cassava dengan produktivitas tinggi dan berkelanjutan. Lahan yang ditanami Cassava pada tahun pertama seluas 10 hektar yang terbagi menjadi 9 hektar untuk kebun produksi dan 1 hektar untuk kebun plasma nutfah. Kita bersyukur IPB memiliki kebun produksi di Jonggol yang kemudian kita pilah. Yang pertama tentu kita harus berpikir secara komprehensif dari hulu dan hilirnya. Hulunya yaitu bagaimana kita mampu memproduksi Cassava dengan tingkat produktivitas yang tinggi, dengan umur yang pendek, dan kita menggunakan teknologi IPB Prima. Ada 5 kunci di dalam pengembangan Cassava ini. Yang pertama adalah tentu bahan tanam yang baik. Kemudian yang kedua adalah tanahnya juga baik. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaannya baik. Kemudian yang keempat itu tentu yang juga sangat penting adalah bagaimana kita mengelola input produksi sehingga biayanya dan juga nanti hasilnya tetap seimbang. Dan yang terakhir adalah teknologi yang dikembangkan ini kami usahakan ada pada level yang basic sehingga bisa di-customize di tempat lain. Penanaman dilakukan di lahan IPB Jonggol, Desa Singgasari, Kabupaten Bogor. Kebun produksi ditanami dengan 5 klon Cassava, yaitu Mangu, Darul Hidayah, IR Lokal Jonggol, Ketan Malang, dan Genjah Bayam Lampung. Berikutnya kita memang membangun kebun produksi dan kebun plasma nutfah. Kenapa kebun plasma nutfah ini penting? Karena kami melihat belum banyak institusi yang memiliki yang mengkoleksi plasma nutfah dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Nah, kami pada saat awal mentargetkan di dalam perencanaan sekitar 51 plasma nutfah. Hingga hari ini kita berhasil mengumpulkan sekitar 61 plasma nutfah dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Tentu tujuannya kita akan melihat tidak hanya sebatas kebun koleksi saja, kebun koleksi plasma nutfah, tetapi juga ingin melihat peruntukannya kira-kira nanti dari 61 klon atau varietas itu yang cocok untuk berbagai penggunaan seperti apa. Kebun koleksi plasma nutfah Cassava IPB telah ditanami dengan 61 koleksi klon bibit dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, pengadaan traktor dan implemennya dilakukan guna membantu proses pembukaan lahan serta 4 embung sebagai sistem pengairan dan irigasi untuk kebun Cassava. Target produktivitas Cassava pada tahun pertama adalah 40 ton per hektar. Ketika kami panen kemarin, itu satu batang kira-kira ada dari 6 bahkan 6 kilo per batang ya. Bahkan kita ada satu tanaman yang kita panen itu menghasilkan 12 kilo. Dan kalau kita lihat, kita bersyukur dengan menggunakan teknologi IPB Prima, itu kita mampu menghasilkan rata-rata produktivitas yang tinggi, sekitar 40 ton per hektar. Jadi kalau kurang lebih satu areal itu ada sekitar 10.000 pohon. Nah, kalau kita rata-rata katakan sebenarnya 6 kilo saja, 5-6 kilo, berarti satu areal lahan 1 hektar per hektarnya itu ada sekitar 50-60 ton. Dan itu sudah di atas rata-rata nasional. Kenapa kita ingin genjot productivity-nya? Dengan kita genjot productivity, maka nanti nilai ekonomi untuk kemudian masuk di dalam proses-proses berikutnya itu akan menjadi lebih berdaya saing. Ya, berdaya saing dengan apa? Berdaya saing dengan produk-produk yang lainnya. Bahan baku pangan sehat yang berasal dari sumber daya lokal seperti Cassava memiliki berbagai keunggulan. Namun demikian, untuk dapat menunjang aspek keberlanjutan, perlu didukung dengan sistem dan teknologi budidaya yang menjamin tingkat produktivitas dan produksi yang tinggi. Sebetulnya kita punya 61
varietas di Plasma Nuftah di Jonggol. Dari situ dipilih menjadi 5 varietas. Nah, kriteria kenapa menjadi 5 itu yang paling penting, yang pertama adalah kadar HCN-nya rendah atau tidak pahit, atau disebut juga singkong konsumsi. Dari kriteria pertama itu. Jadi kalau nanti pahit itu kalau kita konsumsi akan menimbulkan keracunan gitu. Oleh karena itu kriteria pertama adalah tidak pahit atau kandungan HCN-nya sangat rendah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara pada produktivitas. Produktivitas ya, dalam hal ini adalah produktivitas di lahan. Jadi kita janji 6 bulan itu kurang lebih 40 ton, jadi itu yang akan kita kejar gitu. Dari sisi aspek pengolahan selanjutnya tentu saja sebetulnya adalah kandungan pati yang dalam hal ini adalah amilosa amilopektin sebetulnya. Akan tetapi dari 5 yang kita coba itu adalah kandungan amilosa amilopektinnya tidak begitu berbeda nyata, sehingga apapun itu bisa digunakan. Akan tetapi nanti kalau kita bicara untuk industri, kita kan nggak bisa pindah-pindah, kita bisa ganti-ganti. Jadi harus dipilih memang satu varietas yang paling unggul gitu nanti. Jadi ini nanti kita cocokkan data-data dari off-farm, karakteristik, dan nanti produktivitas kita kawinkan kandidatnya mana yang paling unggul. Kurang lebih seperti itu. Kandidat saat ini yang muncul sih untuk sementara yang unggul itu adalah manggu dan ketan Malang. Jadi cassava sendiri sebenarnya produk yang bisa diolah berbagai produk olahan. Jadi bahkan ada yang menyatakan lebih dari 100 produk olahan dari cassava. Akan tetapi untuk Rispro sendiri sebetulnya ada 3 yang kita akan dijanjikan. Adalah yang pertama adalah tepung komposit, kemudian cookies terfortifikasi, dari tepung komposit terfortifikasi, cookies terfortifikasi, dan juga beras analog terfortifikasi. Ada 3 produk unggulan yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu beras analog, tepung komposit, dan cookies cassava. Tepung komposit sendiri kita akan bisa variannya itu tepung komposit untuk produk bakery yang tidak mengembang, cookies dan kawan-kawan gitu. Jadi itu nanti kita branding seperti itu. Dan satu lagi adalah tepung komposit untuk sementara ini ya, tepung komposit yang untuk produk bakery yang setengah mengembang, kayak chiffon, kemudian pancake gitu. Jadi itu desainnya beda. Walaupun kita janji di Rispro 1, jadi kita akan come up dengan paling tidak 2 itu untuk sementara. Walaupun nanti kita bisa kembangkan yang banyak. Tapi intinya nanti paling tidak kita 2 itu. Demikian juga dengan beras analog. Nah, beras analog ini kita bicara nanti bisa tinggi protein. Bahkan variannya kadang-kadang kan cassava itu kita mengingatkan di masa lalu gitu ya, bahwa tidak harus bergizi, harus protein tinggi, tapi bagaimana kita cassava kita kombinasikan dengan yang serat yang tinggi, kita bisa menghasilkan katakanlah kayak dulu namanya tiwul gitu, tapi ini tiwul modern dengan kita kasih serat yang tinggi. Jadi variannya sangat banyak dan kami sudah resep-resepnya udah dapet gitu ya, tinggal kita untuk nanti satu demi satu akan kita launching. Nah itu mudah-mudahan nanti Prof. Nunung dan kawan-kawan akan bisa bagaimana strategi bisnisnya. Kami kan dari technical itu kita rencananya seperti itu. Adapun proses pembuatannya dilakukan di F-Teknopark Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, dan pilot plan sebagai in-kind contribution dari mitra Rispro Cassava IPB, yaitu PT BLST, dan perusahaan anak yaitu PT Feeds Mandiri, PT Botani Seeds, dan PT Serambi Botani. Adapun proses pengolahan dari singkong segar diawali dengan pengupasan kulit cassava. Kemudian dilakukan pencacahan, pengeringan dilakukan di rumah kaca pengering dan dibentuk menjadi tepung cassava dengan penggilingan.
Pengolahan cassava menjadi tepung menghasilkan beberapa varian produk, yaitu tepung FCF, tepung komposit berbasis tepung FCF, dan tepung komposit yang difortifikasi. Varian tepung berbasis cassava ini dapat diaplikasikan dalam produk beras analog untuk tepung komposit dan cookies untuk tepung komposit yang difortifikasi. Fermented cassava flour atau FCF dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tepung komposit, yaitu dicampurkan dengan tepung lokal sumber protein, yaitu tepung kacang hijau, tepung jagung, pati jagung, CMC, dan premix mikronutrien. Tepung sumber protein tersebut kemudian ditimbang dan dicampur dengan pencampuran kering V-mixer dan dilakukan pengemasan. Pembuatan beras analog juga dibuat dari tepung cassava yang kemudian dilakukan pencampuran adonan dan ditambahkan dengan air sebanyak 50% dari total bahan. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin ekstruksi bersuhu 85 derajat Celcius. Kemudian dikeringkan dalam oven bersuhu 60 derajat Celcius selama 3 jam. Tepung FCF dapat diolah menjadi berbagai olahan, salah satunya yaitu kue bolu. Proses pembuatannya cukup mudah, seperti pembuatan bolu pada umumnya. Produk yang dihasilkan memiliki cita rasa yang sama dengan menggunakan bahan dari tepung terigu. Fortifikasinya adalah mineral yaitu Fe dan Zn dan vitamin B1, B3, B9 dan B12. Kita harapkan produk-produk yang dihasilkan dari 3 produk tadi bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah gizi, terutama adalah anemi gizi, yaitu kekurangan zat besi. Seperti itu. Jadi nanti sekali lagi produknya ada 3, tepung komposit, kemudian tepung komposit terfortifikasi, tepung cookies terfortifikasi, dan satu lagi adalah beras analog terfortifikasi. Harga pembelian bahan baku atau harga di pabrik akan menentukan keuntungan industri pengolahan cassava dan selanjutnya pada keberlanjutan industri pengolahan. Untuk mengetahui besaran margin antara harga yang dibayar pabrik dan harga yang diterima petani, perlu dilakukan analisis pemetaan rantai nilai. Rantai nilai cassava dipetakan mulai dari hulu sampai hilir, termasuk di dalamnya industri pengolahan berbahan baku cassava. Strategi pemasarannya, ya kita akan all out ya, artinya semua jalur pasar kita akan coba tempuh gitu, semua channel kita akan masuki. Termasuk misalnya kalau mengharuskan dikemas dengan sangat baik dan sangat milenialis misalnya, maka saya dan tim juga sudah merancang supaya positioning singkong itu berubah ya, dari makanan rakyat menjadi makanan rakyat yang sehat dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Pengumpulan data primer dilakukan dalam bentuk fokus group discussion nasional yang mendatangkan para stakeholder dari para pemangku kepentingan cassava, mulai dari level kepala desa hingga kementerian, pelaku usaha mikro hingga pengusaha besar, petani singkong, serta ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki komitmen untuk memajukan Indonesia melalui cassava. Bahwa dengan kegiatan riset inovasi yang produktif ini, tadi nilai ekonominya tentu karena pemanfaatannya tidak sekedar umbi tetapi seluruh, maka petani juga akan mendapatkan tambahan pendapatan dari bahan-bahan baku yang dihasilkan. Kemudian juga kalau kita lihat dari kesehatan, tadi kami sampaikan bahwa kita akan berkontribusi secara positif untuk membantu pemenuhan gizi yang relatif harganya terjangkau bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang memerlukan upaya-upaya untuk peningkatan kesehatan atau asupan gizi. Dalam konteks ketahanan pangan, tentu kita berkontribusi dalam hal adanya diversifikasi kebutuhan pangan pokok kita. Nah, jadi kita masih ada 2 tahun untuk terus menggenjot
cita-cita kita bersama yang mudah-mudahan akan segera masuk ke dalam pasaran tahun 2022 ini, karena kita sudah mulai berproduksi. Tahun 2023 tahun depan kita akan secara lebih masif lagi melakukan penetrasi pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh Rispro ini.